الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. إخوة الإيمان معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, mari kita syukuri terlebih dahulu bahwa siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah Jum'ah sekali lagi dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita laksanakan ibadah hari ini dengan seksama, dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan penting yang harus disampaikan di atas mimbar Jum'ah adalah pesan taqwa. Lianna taqwa aqwa silah. Taqwa itu adalah senjata yang paling utama untuk menjadi sukses di dunia wal akhirah. Dan berulang kali orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran diseru oleh Allah agar bertakwa. Dan di antaranya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wa qulu qawlan sadida. Bertutur kata yang benar, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi mukmin yang benar-benar memahami arti keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Orang yang beriman itu kalau benar dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, tutur katanya baik di dalam semua yang diucapkan. Kalau tidak ada yang diucapkan, dia diam. Begitulah sabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di antara doa Rasulullah, seorang nabi yang diabadikan oleh Allah perintahnya di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Manusia yang seperti itu, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, sayyidul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih baik dari Rasulullah. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, berilah saya petunjuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. As'aluka al-huda was-sadad. Saya minta petunjuk dan minta jalan yang benar, minta tutur kata yang benar, minta kebenaran. Kemudian kelanjutan ayat itu, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh sukses yang besar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Orang-orang yang beriman itu tentu harus dibuktikan dengan perilaku,
mudah sekali mengucapkan saya beriman, tetapi tidak selalu mudah menunjukkan dalam perilaku, ditunjukkan di hadapan Allah bahwa dia adalah seorang yang beriman. Di antara tanda dan bukti keimanan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti apakah benar Anda menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah bersumpah, dan banyak kali Allah bersumpah, ketika Allah bersumpah menyebut makhluk-makhluk yang hebat, dan semua makhluk Allah ini hebat, dan di antaranya ada yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya. Wa sadaqallahul azim, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, inna sa'yakum lasyatta. Allahu akbar. Demi malam, demi siang, diperbandingkan oleh Allah. Mari kita lihat malam. Sekarang ini siang, terang benderang, nanti ditutup dengan malam itu. Ketika malam sudah tertutup yang terang ini, dan kemudian dibuka kembali oleh Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah yang mengundang kita untuk berfikir dalam. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi ciptaan Allah, laki-laki dan wanita. Wa laysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Kemudian inna sa'yakum lasyatta. Bermacam-macam cara perilaku manusia ini, tapi pada akhirnya mengerucut menjadi dua. Satu golongan arafa rabbah, dan yang satu lagi ghafala an rabbih. Ada manusia yang perilakunya selalu mengingat Allah, haula al-muttaqin, dan ada yang tidak memperhitungkan Allah, tidak memperhitungkan surga. Oleh karenanya kemudian dalam kelanjutan ayatnya Allah membagi menjadi dua, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Berbahagia mereka itu. Adapun orang-orang yang membangun budaya memberi, wa amma man a'ta wattaqa, kemudian bertakwa, memberi. Dia bukan orang yang mengambil, tapi memberi. Ini yang sekarang harus dikembangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Anda diberi kelebihan ilmu, berikan ilmu Anda kepada orang lain. Kalau Anda diberi kelebihan harta, berikan harta Anda, sebagian dari harta Anda itu. Jangan terlambat. Wa amma man a'ta wattaqa, memberi tetapi dia selalu berfikir tentang ketakwaan itu. Wa saddaqa bil husna, dia meyakini al-jannah, dia sadar bahwa dia diciptakan untuk masuk surga. Dia mau membayar, yadfa thamanil jannah, dia mau membayar harga surga yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Orang-orang yang seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidupnya akan mengikuti Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang beriman tidak boleh kikir. Orang yang beriman adalah orang yang punya kepedulian tinggi terhadap lingkungannya. Dia selalu berfikir memberi. Dia selalu berfikir bahwa saya harus masuk surga. Kalau seperti itu cara hidupnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu akbar. Dimudahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan nanti, semua urusannya menjadi mudah. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhila, tidak berfikir memberi, berfikir mengambil saja. Kalau punya disimpan untuk dirinya, dikira itu lebih baik. Wa amma man bakhila wastaghna, yastaghna 'anillah, tidak
tidak merasa memerlukan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak mendambakan surga itu, langsung maupun tidak langsung perilakunya sebenarnya membohongkan adanya surga itu. Orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidupnya akan sulit. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Allah. Hidupnya akan sulit. Ada orang punya harta bermiliar, akan tetapi dia fakir. Hatinya tidak kaya, cuman hartanya saja banyak. Sedangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengumumkan Allah cinta kepada orang kaya. Dan kaya yang dimaksud oleh Rasulullah bukan orang yang hatinya kikir. Innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang bertakwa, hidup agamis, selalu berfikir tentang peraturan-peraturan agama, dan juga yang kaya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita definisi kaya yang dimaksud oleh beliau itu. Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghina nafs. Begitu kata Rasulullah. Kaya itu bukan orang yang bisa memamerkan kemewahannya, bukan orang yang memamerkan kekayaannya, bukan itu kaya. Berapa banyak orang kaya wa qalbuhu faqir, tapi kaya adalah ghinan nafs, orang yang punya optimisme dalam hidup ini, orang yang jiwanya besar, orang yang tidak takut berinfak. Ada orang kaya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika didatangi orang untuk berinfak menjadi fakir. Bukan itu orang kaya, walaupun dia punya uang triliun sekalipun. Dan yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa, orang kaya, sebab orang kaya itu adalah orang kuat. Orang kaya adalah orang kuat. Tetapi hati-hati wahai orang kaya, kalau Anda tidak bisa mengemban kekayaan itu, hadhihi amanah. Kekayaan itu adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kaya tidak mampu memegang amanat kekayaannya, dia akan dibuat sulit justru oleh kekayaannya itu. Oleh karenanya yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah al-abdul khafi, orang yang tidak mau memamerkan amalnya. Bukan orang yang yuhibbud duhur, bukan itu, tapi orang yang tawadhu, beramal banyak tetapi tidak dipamerkan amalnya itu. Ini sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Ini yang kita perlukan. Banyak umat Islam yang masih dalam kesulitan. Banyak umat Islam yang tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Mari kita fahami dengan baik orang-orang yang dicintai oleh Allah menurut Rasulullah itu, dan mari kita memilih yang dicintai itu. Mari kita berjuang. Semua kita ini harus berjuang untuk kebenaran al-Islam ini dengan cara seperti yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan kesadaran kita untuk berjuang lebih hebat lagi untuk bertakwa dan beriman, sehingga ketika kita harus kembali kepada Allah, kita dalam keadaan mukmin sejati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله
qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima faya ayyuhar raghibuna fi syafa'atihi akthirus salata 'alan nabi Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in amma ba'du qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, diseru oleh Allah tidak kurang dari 90 kali lebih di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dipanggil, diseru oleh Allah, dan setiap kali mereka itu dipanggil oleh Allah pasti urusannya besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa itu perlu perjuangan yang gigih. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kembali kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim sejati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali karena pentingnya takwa itu sehingga dijadikan sebagai salah satu syarat harus disampaikan oleh semua khotib yang berpidato di atas mimbar Jumat ini. Dan salat Jumat, hari Jumat adalah sangat istimewa. Sebagai penutup saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali sekali lagi banyak dari kita yang belum melihat Jumat itu lain dari hari yang lain. Jumat itu hari penting. Jumat itu hari besar bagi kita umat Islam. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hakada yaqul ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara harimu yang paling penting, yang paling afdal, hari Jumat ini. Lalu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Aktsirus salata alayya. Salah satu, Rasulullah memerintahkan kita yang banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti salawat yang kita ucapkan. Dan Rasulullah pernah sujud lama sekali. Setelah selesai ditanya, kenapa sujud lama ya Rasulullah? Karena beliau bersyukur karena mendapat berita dari Allah melalui Jibril. Kata Allah, man shalla alaika shallaitu alaihi. Siapa yang bersalawat untuk engkau Muhammad, dia akan aku rahmati. Disalawati oleh Allah, artinya dilimpahi rahmat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bihi asyrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diberi oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat itu bukan urusan sulit, tapi tidak selalu kita memperhatikan itu. Mari kita warnai hari Jumat dengan banyak berdoa, dengan banyak bersalawat, dengan membesarkan ibadah Jumat ini. Mari kita laksanakan ibadah ini dengan penuh kekhusyuan dan disiplin. Jangan membudayakan ibadah Jumat terlambat. Karena ibadah Jumat ini oleh Rasulullah dijadikan sebagai madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jum'ah hiya madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah mendidik para sahabat itu sampai menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah dari rumpun manusia, menjadi teladan seharusnya kita ini. Itu diantaranya adalah melalui ibadah Jum'ah. Dan Rasulullah hanya 10 tahun saja melaksanakan ibadah Jum'ah itu. Kalau dihitung-hitung tidak lebih dari sekitar 500 kali saja. Tapi dengan khutbah yang tidak panjang, dengan cara yang sangat luar biasa hebatnya, beliau berhasil membangun umat. Itu sebenarnya yang harus kita tiru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita besarkan yang dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah hari Jumat ini. Mari kita agungkan sholat Jumat ini, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dari Jumat ke Jumat
kita bisa meningkatkan wawasan keislaman kita. Dari Jumat ke Jumat, iman dan takwa kita harusnya semakin baik, sehingga sampai pada akhirnya kita kembali kepada Allah, mendapat ridha Allah fi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم حسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. ربنا يا كريم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يا غفار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا من أهل القرآن يا رب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله على ذي الخلق العظيم هادي الإنسانية إلى صراط العزيز الحكيم سيدنا محمد رسول الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.